Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Raditya Cipinanda dengan NIM 0725101 dan teman saya Sigit Haryosono dengan NIM 07251087. Saya Muhammad Alisan Fikandra dengan NIM 07251083. Saya Zara Ramadana dengan NIM 07251091. Saya Tabita Zahra dengan NIM 07251065. di sini. Kami ingin mempresentasikan hasil kajian kami mengenai karakteristik geologi dan fenomena kekeringan lahan khas di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pendahuluan. Pada poin pendahuluan saya akan membahas dua poin. Pertama adalah latar belakang masalah dan lokasi fenomenanya. Untuk latar belakang masalah, ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah tanah gamping poros. Kedua yaitu tanah lapisan atas atau topsoil yang tidak itu adalah minimnya air permukaan. Pada poin pertama yaitu tanah gamping poros. Seperti yang terlihat tergambar, tanah di sini memiliki celah atau rongga, di mana hal ini menunjukkan kalau tanah tersebut itu memiliki struktur batu gamping. Jika merujuk pada batuan utama, batu gamping itu masuk ke dalam kategori batuan sedimen. Hal ini menyebabkan air yang ada di tanah itu langsung meresap ke tanah, lalu mengalir ke sungai bawah tanah. Lalu yang kedua, lapisan tanah atas atau topsoil. Proses pelapukan batuan gamping itu menyebabkan lapisan tanah itu menjadi tipis, sehingga dia kemampuan untuk menyerap air dan kemampuannya dalam menyerap nutrisi itu jadi kurang, sehingga itu mempercepat keringnya air yang ada di permukaan. Lalu yang ketiga, minimnya air permukaan karena adanya porositas dan struktur tadi itu menyebabkan air itu tidak tertahan di permukaan, sehingga sungai-sungai itu nggak ada airnya. Jadi itu menyebabkan masyarakat mengalami kekeringan yang terjadi. Lalu untuk lokasi fenomena yang kita ambil itu ada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kita mengambil lokasi fenomena ini? Yaitu di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Itu yang pertama itu karena dia menurut data BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ini menunjukkan kalau Desa Purwodadi itu mempunyai atau desa yang paling terkena dampak dari bencana kekeringan ini. Tujuan yang ingin kita capai yang pertama menganalisis korelasi antara sistem batuan hidup dan pembentukan tanah. Dengan cara menganalisis diharapkan kita dapat mengidentifikasi bagaimana batuan karst atau batuan kapur berpengaruh pada proses pelapukan serta tanah yang dihasilkan. Selain itu kita juga akan menjelaskan secara spesifik bagaimana proses mekanisme pelapukan serta dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, memahami fenomena kekeringan melalui karakteristik tanah karst. Menjelaskan mengapa tanah di Gunung Kidul memiliki porositas dan permeabilitas tinggi, bahkan hanya memiliki sedikit lapisan tanah topsoil yang sedikit, yang berdampak pada kurangnya kemampuan tanah untuk menampung air di permukaan bahkan di lapisan tanah. Yang ketiga, mengangkat isu sosial lingkungan sebagai dampak biologis. Kita akan menjelaskan hubungan sebab akibat kondisi biologis serta menjelaskan kondisi masalah sosial yang dialami masyarakat di hidup. Di metode kajian ada alur penelitian dan ada 4 langkah yang kami gunakan. Yang pertama ada identifikasi masalah, terakhir memilih topik kekeringan di Gunung Kidul ini menjadi topik utama kami. Yang kedua ada pengumpulan data sumber, kami mengumpulkan data-data yang sudah ada di daring untuk bisa kita masukkan ke data masing-masing. Yang ketiga ada analisis data, kami memilah, menyunting data-data yang sudah ada untuk
dan tidak melalui data numeric. Yang kedua, ada kajian pusaka atau literatur review. Kami menggunakan data-data yang sudah ada secara daring seperti blog, video, data pemerintahan, lalu karya ilmiah. Yang kedua, ada peralatan. Di poin pertama ada peralatan tentang presentasi. Jelas kami menggunakan Canva yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Yang kedua, ada perangkat keras. Kami menggunakan laptop, komputer yang jelas terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, ada search engine. Kami menggunakan Google. Dan yang keempat, aplikasi pengolah data. Kami menggunakan Microsoft Word untuk menyusun data-data yang sudah ada dan kita masukkan ke dalam presentasi ini. Selanjutnya hasil kajian. Yang pertama ada karakteristik geologi dan tanah. Berdasarkan hasil penelusuran kami di berbagai sumber media online, kami menyimpulkan bahwa tanah di lokasi tersebut memiliki karakteristik tinggi di mana tanahnya sangat dipengaruhi oleh batuan ilmiah, yaitu batu gamping atau batu kapur. Karakteristik yang pertama adalah pelapukan kimiawi dominan. Proses pelapukan yang paling aktif adalah karbonasi, di mana air hujan yang mengandung asam melarutkan batuan gamping. Yang kedua adalah lapisan tanah tipis. Proses pelarutan ini menyisahkan lapisan tanah yang tipis yang didominasi oleh tanah vegetasi rendah yang kaya oksidasi. Yang ketiga ada sistem drainase poros. Batuan gamping yang penuh dengan retakan menyebabkan air hujan tidak tertahan di permukaan, melainkan langsung meresap ke dalam tanah dan mengalir melalui sistem sungai di bawah tanah. Next. Selanjutnya grafik kekeringan tahunan. Pada tahun 2022 terdapat 37.801 keluarga yang terdampak akibat kekeringan gunung kidul. Pada tahun 2023 terdapat 30.526 keluarga. Pada tahun 2024 terdapat 15.684 keluarga. Grafik ini menunjukkan penurunan dampak dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa masalah ini tertangani dengan tinggi karena korban dari masalah tersebut terus menurun setiap tahunnya. Selanjutnya, kesimpulan kajian. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah kekeringan di Gunung Kidul bukan hanya fenomena musiman biasa, melainkan masalah kompleks yang berakar pada karakteristik geologisnya. Penyebab utama kekeringan di Gunung Kidul bukan hanya disebabkan karena kekurangan air hujan semata, melainkan karena dominasi batuan kapur yang sangat poros, di mana ketika air hujan turun langsung meresap ke bawah tanah tanpa tertahan di permukaan. Selanjutnya dampak langsung pada kehidupan, di mana kondisi kekeringan ini memicu krisis air bersih dan gagal panen di sektor pertanian. Berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Gunung Kidul, khususnya Desa Purwodadi. Relevansi isu ini adalah perpaduan antar faktor geologi alami dan sosial ekonomi yang diperburuk oleh perubahan iklim, di mana dulunya Gunung Kidul merupakan dasar laut yang mengalami pengangkatan dan menjadi daratan akibat pergeseran lempeng tektonik. Dan yang terakhir, solusi. Berdasarkan akar masalahnya, solusi yang kita lakukan harus melalui pendekatan dengan hidrogeologis, seperti pemanfaatan air bawah tanah dan metode panen air hujan yang inovatif, bukan hanya mengandalkan bantuan air darurat. Sekian dari kami, saya Raditya Dipinanda mewakili teman-teman kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.